jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah buat jamaah yang baru bergabung. Hari ini kita sedang membahas tema kode Allah buat kamu. Masya Allah. Tadi udah dijelasin nih kode-kode apa aja sih yang akhirnya membuat kita tersadar kalau Allah itu menegur kita supaya kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Nah sekarang aku mau nanya lagi langsung aja sama Ustadz Syam. Ayo. Ustadz katanya Rasulullah itu pernah merasa ketakutan ketika Allah kasih kode melalui fenomena alam. Nah, ketakutan yang seperti apa dan fenomena alam seperti apa yang membuat Rasulullah itu menjadi takut nih Ustadz Syam? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir tuh udah nggak punya ayah gitu kan. Lahir ayah beliau sudah meninggal dunia, kemudian ibunda beliau pun meninggal dunia di usia beliau 5-6 tahun lah. Meninggal dunia ibundanya beliau, kemudian dirawat oleh kakeknya pun meninggal dunia. Kemudian dirawat oleh pamannya, umur 15 tahun udah berdagang ya, umur 8 tahun udah mengembala kambing. Semua ujian hidup yang menurut kita nggak pantas lah buat anak kecil. Maksudnya nggak kuat anak kecil kalau ngelakuin itu semua, melewati itu semua. Kemudian Rasulullah SAW akhirnya menjadi pedagang yang sangat sukses, pebisnis yang sangat sukses. Sehingga Khadijah Al-Kubra, Sayyidatina Khadijah itu menginginkan beliau untuk menjadi pekerja beliau. Akhirnya bekerja bersama dengan Ibunda Khadijah Al-Kubra. Setelah bekerja lama-kelamaan ternyata Ibunda Khadijah tertarik karena Shadiqul Wa'dil Amin. Beliau adalah seorang yang sangat jujur, seorang yang sangat terpercaya. Karena selalu membawa keuntungan dalam perdagangan yakni Ibunda Khadijah Al-Kubra. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di usia 40, Rasulullah emang hobinya tuh ke Gua Hira gitu kan. Namanya bahasa Arabnya ghar. Ghar itu adalah goa yang kecil. Kalau goa yang besar namanya Al-Kahfi. Kalau Al-Kahfi itu goa yang muat ya 20 orang bisa, goa yang agak besar ya, 10 orang, di atas 10 orang bisa masuk ke dalamnya. Tapi kalau disebut ghar Hira itu hanyalah lubang kecil, goa yang sangat kecil yang maksimal 2 orang bisa masuk ke dalamnya. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkhalwat di sana 20 hari kurang lebih di bulan suci Ramadan. Di malam 27 Ramadan tiba-tiba ada seorang laki-laki asing yang muncul. Padahal untuk mendaki ke atas sana itu adalah membutuhkan waktu 1 jam paling sedikit untuk mendaki sampai ke Gua Hira itu. Tiba-tiba saja ada seorang laki-laki dengan pakaian putih bersih mendekati beliau. Tiba-tiba orang ini nggak dikenal siapa langsung mengatakan Iqra. Kira-kira kaget nggak kira-kira tuh? Kaget nggak kira-kira tuh? Langsung Iqra. Rasulullah nggak sempet nanya kamu siapa gitu. Langsung aja Rasulullah yang karena ketakutan ma'ana biqari. Ma'ana biqari ya. Rasulullah tidak pakai bahasa Arab yang mengatakan saya tidak bisa membaca. Pakai huruf ba di situ. Ma'ana biqari. Bi itu adalah sesuatu untuk menegaskan saya benar-benar nggak bisa baca gitu. Diulang lagi Iqra. Ma'ana biqari. Saya benar-benar nggak bisa baca gitu. Jadi fenomena alamnya itu bukan kayak gempa apa segala macam, tapi kemunculan orang asing, lelaki asing berpakaian putih bersih seakan-akan tidak memanjat sampai ke sana tiba-tiba aja muncul, sampai 3 kali, ma'ana biqari kata Rasulullah, saya nggak bisa gitu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Barulah Rasulullah SAW membacanya. Kenapa? Karena sudah ada dilibatkan Tuhan di sana. Bismi rabbik. Ya Rasulullah tidak ketakutan lagi kalau sudah berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Rasulullah pulang ke rumahnya, hari-hari selanjutnya tiba-tiba Rasulullah berjalan sepi, langsung ada yang panggil, "Ya Muhammad." "Ya Rasulullah." Dilihat di belakang tidak ada orang, kiri tidak ada orang, tidak ada orang. Tiba-tiba lihat ke atasnya, ternyata Jibril datang dengan wujud aslinya. Ketakutan Rasulullah ketakutan. Pulang ke rumahnya langsung mengatakan, "Zammiluni, zammiluni, zammiluni." Selimuti aku. Dia minta sama Sayyidatina Khadijah untuk diselimutkan. Maka Ibunda Khadijah menyelimuti dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, wahai suamiku, engkau itu bukan orang jahat. Ada orang yang butuh bantuan kau bantu. Ada orang yang butuh ini kau kasih, kau
suka menyambung silaturahim. Mana mungkin Allah menghukummu, mana mungkin Allah menakut-nakutimu. Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi bukan fenomena alam, tapi ternyata dibawakan wahyu Masya oleh Allah. Jibril alaihissalam. Masya Allah. Jadi akhirnya ketika sampainya wahyu itu akhirnya bermanfaatlah buat kita sampai sekarang ini ya Ustaz. Betul, Masya Allah, Insya itu Allah. adalah kode dari Allah Kode buat dari Allah Rasulullah. Subhanahu wa Ta'ala. Kan wahyu itu ada yang langsung masuk ke dalam Ya. dada, ada juga yang melalui utusan malaikat Jibril, ya kan? Masya Ada Allah. juga bertemu Allah di balik tabir seperti Nabi Musa alaihissalam. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Ya. Sama-sama.